Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Ayub, pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku tak akan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa, engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat bersama penjelasan dalam Ayub pasal yang ke-10 bahwa dialog antara Ayub dan temannya Bildad di tengah-tengah kesusahan yang dialami seorang Ayub. Bildad menasihati Ayub bahwa penderitaan, kesusahan, dan kesulitan hari ini yang dialami seorang Ayub
itu semua karena Ayub berdosa dan Ayub melakukan dosa. Jadi pantaslah kalau Ayub hari ini menderita. Itu semua karena dosa yang diperbuatnya. Jadi nasihat seorang Bildad kepada seorang Ayub bahwa agar dirinya hidup benar supaya tidak mendapat hukuman Allah. Namun yang luar biasanya dari seorang Ayub di tengah masalah, di tengah penderitaan yang berat yang dialaminya, dan dalam keputusasaan yang dialaminya, karena tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mendukung dirinya dalam masalah. Malah reaksi sebaliknya, Ayub dengan tenang memberi jawaban kepada temannya Bildad bahwa tidak semua penderitaan itu disebabkan karena dosa. Dan mengapa dirinya mempersalahkan Ayub? Dan kalau penderitaan Ayub itu karena dosa, mungkin sejak dahulu Allah sudah menghukum Ayub karena dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Ayub menjawab temannya Bildad bahwa jangan begitu menilai orang, bahwa semua penderitaan yang dialaminya karena dosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita belajar bersama bahwa jangan cepat menuduh, jangan cepat menghakimi orang, jangan terlalu cepat menasihatkan orang ketika mereka dalam masalah, dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan apapun kesakitan yang mereka alami hari ini, itu diakibatkan karena dosa-dosa mereka. Karena tidak semua kesulitan, tidak semua masalah, tidak semua penderitaan, dan tidak semua kesakitan itu diakibatkan oleh karena dosa. Bisa saja masalah kesakitan dan kesulitan itu menimpa kita agar kita belajar ketetapan-ketetapan Allah. Dan bisa juga semua penderitaan dan kesakitan yang kita alami hari ini, Allah punya rencana yang tak terpahami dalam hidup kita. Jadi hari ini kita belajar bersama bahwa jangan cepat menghakimi orang dengan semua penderitaan yang dialaminya hari ini. Sebaliknya, yang perlu kita lakukan adalah memberi dukungan secara moral dan mendukungnya di dalam doa agar dirinya diberi kekuatan dan hikmat Allah untuk mengerti setiap penderitaan, masalah, kesulitan yang dialami oleh dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur mulai perenungan hari ini. Kami belajar dari Ayub pasal 10 bahwa tidak cepat menghakimi orang, tidak cepat menilai orang, dan menasihati orang dengan semua penderitaan dialaminya karena dosa. Tapi sebaliknya, kami belajar untuk terus mendukung secara moral dan mendukung di dalam doanya agar dia mengerti setiap kehendak dan penderitaan yang dialami olehnya, bahwa Allah selalu punya rencana yang terbaik buat hidupnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah dan iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.